Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrents. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru. Kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuannya berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman peternak semua dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita akan bicara sedikit ngobrol tentang penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak dan kambing. Seperti yang teman-teman tahu bahwa penyakit PMK ini sudah mulai banyak menyebar di seluruh wilayah kita di Indonesia dan mengganggu dunia peternak karena penyakit PMK ini menimbulkan kesakitan yang cukup banyak, cukup parah di hewan terutama ternak, bahkan memicu kematian terutama pada ternak-ternak muda yang usianya di bawah 1 tahun, termasuk juga pada ternak kambing. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut masalah PMK, sebenarnya PMK ini disebabkan oleh apa sih? PMK ini disebabkan oleh virus tipe Picorna viridae atau aptovirus yang memiliki 7 serotip, yaitu A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2, dan SAT3. Virus PMK ini dapat bertahan di lingkungan hingga 3 bulan lamanya dan dapat bertahan di iklim yang subtropis bahkan iklim yang tropis, sehingga sangat rentan di wilayah kita di Indonesia. Virus ini bahkan mampu bertahan di pemanasan hingga 70 derajat Celcius, tetapi begitu lewat dari 70 sampai ke atas dan dipanaskan selama 30 menit, virus ini akan mati. Nah, kita bicara sedikit masalah hewan yang rentan dengan PMK. Semua hewan yang berkuku gelap atau semua hewan yang berkuku genap bukan gelap itu termasuk kambing dan sapi, itu sangat rentan dengan serangan virus PMK. Cara penularannya, virus PMK dapat kontak langsung antara hewan yang sakit dan hewan yang sehat. Jadi kalau ada kambing yang sakit kena PMK atau bahkan tidak bergejala PMK, sangat berpotensi menularkan ke ternak kambing lainnya yang masih sehat. Dan penularan virus PMK ini cukup jauh, radiusnya kurang lebih hingga kabarnya hingga 10 km di penelitian jurnal yang terakhir dan dibaca itu hingga 10 km. Artinya jika ada satu kambing yang sakit di wilayah desa atau kampung, maka dapat menulari sampai ke kampung tetangganya. Inilah yang menyebabkan virus PMK ini sedikit sulit untuk dikendalikan jika tidak dilakukan dengan teliti dan seksama oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk ketika kesakitannya, virus PMK ini lumayan mengganggu sekali. Artinya kalau sudah kena gejala PMK, itu biasanya ternak kambing yang sakit itu hingga 100%. Dalam artian semua populasi ternak kambing yang ada di wilayah tertentu yang kena PMK, hampir semuanya akan menunjukkan gejala PMK. Sedangkan tingkat kematiannya sangat tinggi pada hewan-hewan yang muda. Kenapa hewan yang muda? Karena kambing-kambing yang muda ini daya tahan tubuhnya belum sebagus, belum seoptimal dengan kambing-kambing yang sudah dewasa. Tanda klinisnya, sebelum kita bicara lebih lanjut masalah tanda klinis, saya ingin membahas sedikit masalah asal-usul PMK ini. Di Indonesia sendiri, kita dinyatakan bebas PMK itu pada tahun 1990 oleh OIE. OIE adalah Organisasi Kesehatan Dunia, itu kurang lebih kalau kita ibaratkan itu WHO-nya. Kalau WHO itu untuk manusia, maka OIE itu untuk hewan.
OIE melaporkan bahwa Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990 dan kena kembali pada tahun 2002 ini. Kasus pertama itu kalau tidak salah sekitar bulan April yang lalu dan menyebar hingga sekarang. Tetapi yang uniknya ternyata virus menurut beberapa ahli virologi, ternyata virus PMK yang mewabah di Indonesia pada tahun 2002 ini adalah virus yang berbeda dengan virus PMK yang pernah menyerang Indonesia hingga tahun 1990-an. Sehingga kita bisa katakan bahwa virus PMK yang mewabah di Indonesia saat ini bukanlah virus PMK yang lama, namun virus PMK baru. Dari mana virus PMK baru ini datang? Itu perlu melakukan penelitian atau peninjauan lebih lanjut sumber dari kedatangan virus PMK ke Indonesia ini. Apakah dari lalu lintas ternak ekspor impor ataupun dari bahan-bahan lainnya. Seperti kita tahu ada bahan-bahan makan asal hewan yang bisa menjadi sumber penularan atau karya yang membawa virus PMK ke wilayah kita di Indonesia. Cuman kembali lagi, kita tidak perlu mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Sekarang PR kita bersama adalah bagaimana caranya supaya Indonesia, negara kita, bisa kembali tuntas dan bebas dari PMK sehingga masyarakat, teman-teman peternak bisa kembali beternak dengan tenang, aman, nyaman, dan sehat tentunya. Oke, kita bicara ke gejala klinis. Ini saya sedikit bahas tentang beberapa ternak kambing yang diduga atau saya diagnosa menunjukkan gejala PMK. Itu kenapa bisa kambing-kambing tersebut kena PMK? Berdasarkan riwayat penelusuran yang saya lakukan, ternyata kambing dari peternak yang saya tangani ini kebetulan tanpa sengaja mereka berdekatan dengan kandang dari peternak lain yang baru membeli kambing dari luar wilayah desa mereka. Saya tidak sebutkan desa atau wilayahnya, cuman peternak sempat sharing ke saya, dia heran, bingung, karena menurutnya kambingnya tidak kemana-mana. Jadi kambingnya itu hanya dipelihara di wilayahnya, di desanya. Dia peternak ini mengembalakan kambing dengan metode ekstensif, artinya digembalakan. Kambingnya dilepaskan pada pagi sampai sore hari untuk merumput, cari makan, lalu sore hari dijemput kembali untuk pulang. Nah, ketika peternak melihat gejala penyakit, awalnya peternak mengira ini penyakit off biasa. Karena memang waktu saya kunjungi ke lokasi peternak, itu banyak kropeng-kropeng di sekitaran mulutnya. Itu hari pertama itu peternak tidak melaporkan ke saya, ke dokter hewan, karena peternak merasa ini penyakit off biasa yang kalau diobati seperti biasa. Biasanya kalau off itu peternak kambing itu mereka suka mengelupaskan kerak-keraknya itu, lalu diolesi dengan air garam atau NaCl dan dibersihkan dengan betadine atau dengan Ripanol di bagian luarnya, jangan sampai termakan sama kambingnya. Dan 3-7 hari kemudian biasanya membaik. Nah, yang bikin peternak bingung dengan kondisi ini, kambing-kambing yang awalnya kena off itu awalnya cuma 1 atau 2 ekor. Dari total populasi saat itu kalau tidak salah sekitar 35. Nah, ternyata ada kematian yang membingungkan peternak. Karena biasanya off ini kalau segera ditangani tidak ada kematian. Ini menurut pengalaman dari peternak tersebut. Nah, ini sudah ditangani sesegera mungkin. Ternyata banyak kambing yang mati, terutama kambing-kambing anakan yang usianya saat itu berkisar antara 6-8 bulan. Ini membingungkan peternak. Lalu peternak mulai menghubungi saya untuk melakukan konsultasi dan pengobatan. Singkat cerita, saya datang ke lokasi peternak di kandangnya. Lalu saat itu sudah serangan hari kelima. Jadi dari hari pertama itu, di hari kelima peternak baru memanggil saya untuk melakukan pemeriksaan. Dan ketika kami periksa sama-sama, ada hal yang menarik. Jadi memang masih ada beberapa kambing yang menunjukkan kropeng-kropeng seperti itu. Saya pun awalnya menduga ini hanya off biasa. Tapi memang kematian anakan kambing itu cukup banyak. Jadi saat itu ada kurang lebih 15-20 anakan kambing. Dan yang mati itu hampir 50% lebih, bahkan 60%. Jadi yang mati itu sampai hari saya datang itu, peternak melaporkan dari 20 ekoran anak kambing sudah meninggal sekitar
sudah mati sekitar 14 ekor. Artinya udah hampir 60-70% ya mungkin ya. Nah, kemudian kita bingung. Jadi saya pun mengira kok kalau off segera ditangani, memang biasanya tidak sampai menyebabkan kematian. Ternyata ini banyak kematian. Akhirnya kita lakukan pemeriksaan seteliti mungkin. Saya cek suhunya, memang saat itu kondisinya cukup panas, demam. Lalu saya dan peternak juga memeriksa semua bagian tubuhnya. Dan saat itu saya langsung berpikir, mungkin nggak ini kira-kira ke arah PMK. Ketika saya sampaikan ke peternak, peternak sempat bilang, kayaknya tidak mungkin dok, karena saya pelihara di wilayah desa ini dan tidak kemana-mana. Artinya saya pun tidak jual beli kambing. Artinya kambing ini tidak masuk dari luar dan tidak juga saya keluarkan untuk dijual keluar, belum. Jadi artinya peternak yakin bahwa usaha kambing itu masih terisolir dari dunia luar, sehingga kecil kemungkinan untuk kena PMK menurut peternak saat itu. Oke, tapi kita coba lakukan penelusuran lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan gejala. Kita buka, ternyata ada beberapa kambing, saat itu ada 3 ekor kambing yang menunjukkan gejala kerusakan di bagian kukunya. Jadi awalnya itu kukunya itu seperti, ada beberapa kambing itu yang kukunya itu bolong-bolong seperti itu. Nanti kalau saya tunjukin video atau gambarnya, kebetulan waktu itu saya ambil fotonya. Lalu kita cek, ini kok ada kerusakan kuku. Nah, dari sinilah peternak mulai kemudian ragu. Iya, dok ya katanya kan, ini kok ada gejala kuku. Mungkin ini benar-benar mengarah ke PMK. Lalu saya pun mulai melakukan penelusuran lebih lanjut. Karena setahu saya sebagai dokter hewan dan pengalaman di lapangan, pengalaman kasus sebelumnya, baik di kambing maupun di sapi, itu ada gejala khas PMK itu. Kalau di sapi itu kan ada keluar hipersalivasi ya, atau air liur berlebihan. Cuman kalau kambing saya jarang menemukan hipersalivasi pada kasus PMK. Tapi ada nodul atau lesio, bengkak benjol-benjol itu di bagian lidah. Bahkan pada beberapa kasus di sapi dan kambing itu ada kerusakan di lidah. Nah, berdasarkan pengalaman itulah saya kemudian memutuskan untuk melakukan pemeriksaan rongga mulut pada semua kambing. Hasilnya luar biasa teman-teman. Hampir 90% kambing yang ada di kandang itu menunjukkan lesio seperti benjolan merah-merah. Kalau kita lihat tuh kayak sariawan di bagian lidahnya itu. Jadi di bagian dari ujung, ada yang di bagian pangkal, ada yang di bagian ujung, ada yang di bagian tengah-tengah. Tapi hampir semua kambing yang menunjukkan gejala kepincangan dan kakinya rusak itu ternyata ada benjolan merah-merah, seperti kayak mirip-mirip seperti apa ya, kalau saya bilang mungkin kayak sariawan. Tapi kalau sariawan kan cenderung melengkung ke bawah ya, atau cekung ya, tapi ini cembung dia, jadi kayak bengkak seperti itu, dan bengkaknya itu banyak benjol kecil seperti itu, sangat khas di lidahnya itu. Nah, dari sinilah kemudian saya bilang ini ada kemungkinan besar mengarah ke PMK, dan segera kita lakukan pengobatan. Saya berikan pengobatan injeksi antibiotik, anti radang, dan juga vitamin, serta kita dan peternak lakukan penyemprotan desinfektan pada kandang dan sekitarnya. Nah, jadi untuk gejala pada kambing yang saya amati sejauh ini, untuk kasus PMK itu pertama yang khas sekali itu adalah lesio atau benjol-benjolan di lidah dan kerusakan kuku. Kira-kira 3-5 hari, kurang lebih sekitar 3 hari kemudian saya datang lagi ke kandang peternak untuk melakukan kontrol. Kematian sudah mulai berkurang, sudah mulai turun. Jadi dalam 1-2-3 hari itu hanya 1 yang mati, itu yang benar-benar tidak mau makan sama sekali. Sedangkan yang sudah mulai mau makan sudah menunjukkan gejala perbaikan, walaupun ketika kita buka mulutnya itu masih ada beberapa benjolan, cuma sudah mulai mengempis benjolannya. Saya kembali lanjutkan, kali ini saya terapi tanpa antibiotik. Saya hanya terapi anti radang, injeksi, dan juga vitamin. Dan 5 hari kemudian saya kunjungi lagi. Alhamdulillah, 5 hari kemudian kunjungan ketiga, 5 hari dari kunjungan kedua, saya kunjungi lagi. Tidak ada lagi kematian teman-teman, alhamdulillah. Semua kambing yang tersisa masih selamat. Dan gejala mulut mulai hilang. Kambing semuanya sudah mulai mau makan. Cuman yang agak sedikit kita sesalkan itu ternyata ada beberapa kambing, saat itu 2 ekor, yang kukunya benar-benar rusak parah.
Bahkan ada satu kambing yang salah satu kukunya itu, kuku kanan, kaki kanan atau kiri belakang itu yang copot. Jadi benar-benar copot, lepas seperti itu teman-teman. Untuk pemeriksaan lab, saat itu kita memang tidak lakukan pemeriksaan lab, tapi berdasarkan pengalaman saya di lapangan, saya mendiagnosa suspek atau dugaan kuat mengarah ke PMK pada kambing. Nah, kita kembali ke masalah di awal. Tadi peternak bilang bahwa peternak tidak merasa kalau kambingnya ini dibawa keluar atau dia beli dari luar, jadi dia bingung dari mana dapat masalah PMK ini. Akhirnya kita coba koordinasi dengan kepala desa, kita datangi kadesnya, lalu kita mulai diskusi bersama. Jadi inti dalam penanganan PMK ini kita jangan saling tuduh, jangan saling menyalahkan, tapi justru sebaliknya kita coba saling diskusi dan saling mengedukasi supaya jangan sampai PMK ini menyebar atau bermasalah dan menimbulkan masalah yang lebih panjang lagi. Ternyata dengan bantuan perangkat desa dan kepala desa, akhirnya diketahui ternyata ada salah satu oknum warga yang biasanya memang jual beli kambing saat itu. Dia ternyata memasukkan kambing dari daerah yang saat itu sudah didiagnosa, sudah ditetapkan sebagai daerah yang terpapar PMK. Jadi warga tersebut akhirnya mengaku dan meminta maaf secara baik-baik dan sudah diselesaikan dengan baik-baik, tidak ada emosi di sini, semua baik diselesaikan baik-baik. Saya pun mencoba menengahi bahwa saya sampaikan untuk kasus atau kondisi PMK saat ini, upayakan untuk tidak mendatangkan atau mengeluarkan kambing dari area, terutama area yang masih bersih dari PMK. Karena PMK ini sangat mudah menular teman-teman, peternak semua. Yang bikin kami sesalkan itu adalah teman peternak ini ternyata bukan peternak yang biasa melihara kambing, tapi dia hanya jual beli. Kebetulan dia cerita ke kami, dia tidak tahu kalau masalah PMK ini. Anggaplah dia benar-benar tidak tahu ya. Jadi beliau cerita ke kami. Jadi beliau dapat tawaran dari temannya di daerah tersebut yang mau mengobral kambingnya dengan harga yang murah. Waktu itu dia cerita temannya tidak bilang kalau kambingnya itu ada pernah kena PMK. Dia bilang temannya itu bilang ke beliau kalau temannya mau berhenti sementara pelihara atau main kambing karena ada kepentingan keluarga lainnya. Nah, si beliau ini tadi merasa peluang nih kan, ada yang mau jual kambing dengan harga murah. Dibelilah kambing tersebut, dimasukkan ke desa. Dan menurut laporan beliau juga, kambing tersebut ternyata sempat ada yang mati ketika datang itu, sekitar 2 ekor. Dia beli sekitar 10 atau 12 ekor waktu itu, kalau tidak salah, menurut cerita beliau. Nah, yang membuat penularan PMK ini cepat menyebar ke peternak saya tadi, ternyata mereka mengembalakan kambingnya di dekat kandang si pedagang kambing tadi. Karena dia merasa bahwa ini hal yang biasa saja, jadi ya tidak ada kecurigaan apapun kan. Ternyata setelah diselidiki, ada dugaan mengarah ke PMK. Singkat cerita lagi, kita coba diskusikan sama-sama bahwa memang untuk penanganan PMK ini diupayakan agar teman-teman yang memperjualbelikan ternak maupun beternak segera melapor ke dinas terkait jika ingin memasukkan atau mengeluarkan ternak kaki 4, khususnya ternak yang berpotensi terpapar atau tertular PMK seperti kambing, sapi, dan kerbau maupun babi, agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memasukkan dan mengeluarkan, dan dinas terkait akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan dan surat rekomendasi pemasukan maupun pengeluaran ternak dari dan dalam keluar area tersebut. Nah, dari gejalanya sudah saya sampaikan juga cerita tadi. Jadi ini sedikit sharing dan cerita masalah penyakit PMK atau mulut dan kuku pada kambing ini. Nah, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, saya dan teman-teman serta para medis di lapangan, ternak yang
segera ditangani. Ketika menunjukkan gejala awal penanganan PMK, menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana tingkat kesembuhan ternak yang segera mendapatkan penanganan medis ketika menunjukkan gejala awal PMK, itu tingkat kesembuhannya cukup tinggi, berkisar antara 8 sampai 90%. Jadi ternak yang pertama menunjukkan PMK, pertama kali menunjukkan gejala, segera dilaporkan dan ditangani dengan pengobatan medis, dibantu dengan herbal juga dari peternak. Biasanya peternak ini memberikan beberapa jenis herbal yang dianggap membantu ternaknya. Itu ternyata tingkat keselamatan dan kesembuhannya sangat tinggi, teman-teman. Hingga 80-90%. Ini hal yang sangat positif menurut saya. Artinya, sekalipun ada ternak teman-teman yang kena PMK, jangan khawatir dulu, jangan putus asa, segera ditangani, segera diobati, laporkan ke dokter hewan, laporkan ke dinas terkait untuk mendapatkan pengobatan dan penanganan medis. Insya Allah ternak teman-teman bisa selamat dan sembuh kembali. Dan jangan lupa juga teman-teman, ketika ada petugas dari dinas ataupun dari pemerintah menganjurkan untuk ternak teman-teman divaksinasi PMK, mohon untuk berkooperatif dan jangan menolak, karena ini manfaatnya sangat baik, sangat baik dan sangat banyak untuk teman-teman ternak sendiri maupun untuk ternak teman-teman. Karena vaksinasi ini yang dianggap penanganan atau pencegahan yang paling efektif terhadap kasus virus, termasuk virus PMK ini. Oke, inilah yang dapat saya sharing mengenai penyakit mulut dan kuku pada kambing. Untuk pengobatan tadi saya sudah sampaikan sedikit. Nanti kita akan coba bahas lagi masalah PMK ini. Jika ada yang perlu teman-teman lebih ingin ketahui masalah PMK secara medis atau kesehatan hewannya, silakan teman-teman komen atau sampaikan saran apapun yang teman-teman butuhkan. Kira-kira saya akan berusaha untuk memfasilitasi apa yang teman-teman butuhkan terkait info-info masalah kesehatan hewan maupun perawatan pada ternak. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman peternak dimanapun teman-teman berada. Mohon bantuannya, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe juga. Nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel saya tetap bisa bertahan ya, dan bisa memberikan informasi ke teman-teman. Maaf jika saya belum bisa upload atau sharing informasi secara rutin karena ada beberapa kesibukan di lapangan maupun di dinas juga, karena saya juga berprofesi sebagai dokter hewan dan ASN juga. Jadi saya juga di luar dinas, saya praktisi juga, praktisi peternakan dan kesuan juga. Saya juga mengobati hewan dan ternak maupun hewan peliharaan juga. Dan di kesehariannya saya juga bekerja di dinas untuk penanganan penyakit hewan. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Berikutnya kita akan sharing lagi info-info seputar peternakan maupun info-info seputar hewan peliharaan kesayangan teman-teman. Ya, demikianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang maju sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobatinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.